Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Alhamdulillah, kembali lagi bertemu dengan Pak Khalid dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat semua, nggih? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran agama, malah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mau mimpin, monggo, Mbak Raisa, monggo Mbak. Oke, siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak, mari teman-teman kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusantara. Hari lahir bangsa Indonesia. Merdeka. Kami kita tetap merdeka selama hayat masih kita tumpahkan. Kita tetap setia mempertahankan bumi yang kita tetap setia membela negara kita. Baca Quran surat Al-Kafirun diawali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. Siap, nggih? Iya, Pak Guru. Oke, yuk bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas, Mbak. Pak Khalid sekarang akan mengabsen. Berangkat semua mboten nggih? Coba Pak Khalid absen. Mas Sodri Said. Alhamdulillah. Ibu Meti Faila. Hadir, Pak. Alhamdulillah berangkat semua, sehat semua. Oke. Alhamdulillah. Mas, Mbak, langsung saja pada pertemuan kita hari ini Pak Khalid akan mengajak kalian untuk belajar bersama dengan tema indahnya saling menghormati. Adapun tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan makna Quran surat Al-Kafirun dengan baik. Kemudian selanjutnya, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu menyebutkan arti Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Kemudian yang terakhir,
Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku toleransi sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Kafirun. Oke, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama adalah Pak Oleh akan membacakan ayat Quran Surat Al-Kafirun dan artinya atau terjemahannya. Oke, disimak nggih. Oke, alhamdulillah. Dimerengke itu, ayo Bu, ayo Mbak Nafis kok mainan sendiri ya? Ya, Ayo Pak. yang hikmat, konsentrasi. Oke, nanti mainannya nanti lagi ketika istirahat, nggih. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama Quran Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang-orang kafir. Kemudian ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Balikannya nggih. Oke, yang keempat, wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Tidak pernah, ya, kata kunci ya. Tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kemudian selanjutnya ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat terakhir, ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Oke, Mas Mbak, coba kalian perhatikan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Coba kalian perhatikan di ayat ke-6 ya, ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Inilah yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini, yaitu tentang konsep toleransi. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang makna Quran Surat Al-Kafirun. Jadi Pak Khalid garis bawahi terlebih dahulu antara arti kemudian makna itu berbeda nih, beda. Kalau makna lebih luas. Oke, baik, lanjutkan. Adapun makna Quran Surat Al-Kafirun, Mas Mbak, adalah surat ini menjelaskan tentang pentingnya umat Islam bersikap tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Apa anak-anak? Tasamuh. Coba diulangi. Tasamuh, Pak. Tasamuh. Coba Mbak Nuruniyah. Apa Mbak tadi? Tasamuh, Pak. Oke, tasamuh itu toleransi. Ini sinonim, nggih. Tasamuh itu toleransi. Ya artinya apa? Saling menghormati dan menghargai di antara perbedaan. Pak Khalid dan kalian berbeda. Entah itu dari fisiknya, warna kulit, dan lain sebagainya. Apalagi kita dengan orang lain. Dari suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Tetapi Islam mengajarkan di surat Al-Kafirun khususnya ayat 6 kita harus bersikap menghargai di antara berbagai perbedaan. Oke, baik, lanjutkan. Adapun contoh bentuk-bentuk toleransi itu salah satunya adalah toleransi seagama. Oke, toleransi seagama, kemudian toleransi antar umat beragama. Paling contohkan dulu toleransi seagama. Contoh nggih, seumpama Mbak Nur Khalifah mau sholat maghrib berjamaah. Kemudian ada Mbak Nafis, pas mau Mbak Nur Khalifah pas mau ke masjid jamaah, ketemu Mbak Nafis bilang gini, "Kau mau kemana?" "Jamaah di masjid." "Nggak usah, ayo main TikTok aja." Contoh ya, contoh. Tapi Mbak Nafis berbeda. Itu menandakan contoh intoleransi atau tidak toleransi. Nah, yang bagus gimana? Ya sudah, dipersilahkan. Malah lebih baik ikut Mbak Nafis. Ngoten nggih Mbak Nafis nggih. Jangan marah ya.
ya. Oke, Pak. lanjut. Kemudian yang kedua ada toleransi antar umat beragama. Adapun toleransi antar umat beragama, kita hidup di Indonesia dengan berbagai agama yang diakui ada 6 ya. Kita harus di keberagaman kita ini, di kehidupan sehari-hari kita ini, kita harus yang namanya punya sikap toleransi. Oh, tetangga kita contoh beragama Muslim, kita tidak boleh mengejeknya, kita tidak boleh mengkafir-kafirkannya dan lain sebagainya. Tetapi perlu Pak Alek garis bawahi. Jadi ada aspek yang kita tidak boleh, Mas Mbak, kita tidak boleh toleransi. Dalam pertama, aspek akidah. Akidah itu keyakinan. Kemudian aspek ibadah. Contoh, aspek akidah. Hari ini kita Islam, contoh. Besok ganti, besoknya lagi ganti. Boleh. Adapun konsep contoh ibadah, hari ini hari Jumat contoh yang laki Jumatan, kemudian yang Minggu ikut temennya ke gereja, terus itu lagi gantian. Nggak boleh. Paham ya teman-teman ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, sekarang Pak Holik akan membagi kalian jadi 3 kelompok. Ya. Yang pertama adalah kelompok iman, yang kedua kelompok Islam, yang ketiga kelompok ihsan. Kelompok iman terdiri dari Ananda Muhib, kemudian siapa ini Mbak Nelly dan selanjutnya. Kelompok Islam Mbak Iva, Mbak Nunung dan selanjutnya. Kelompok ihsan ada ini Mas Rahmat ya, Mas Rahmat, Mbak Raisa dan lain sebagainya. Oke, adapun tugas kalian, Pak, saya suruh ngapain, Pak? Nih, perhatikan ya. Kalian akan Pak Holik berikan perintah. Ini yang pertama adalah tugas kelompok kalian masing-masing. Ini yang pertama, amatilah beberapa gambar di bawah ini. Lah mana Pak gambarnya nggak kelihatan? Oke, perhatikan ini gambar yang pertama. Towing. Nah ini yang kedua. Nih yang ketiga. Oke, kelihatan semua, nggih? Oke, ya. Kemudian tugas yang kedua adalah kalian silahkan berdiskusi dan simpulkan bersama kelompok kalian masing-masing. Ini tuh gambar apa? Ini tuh nomor 2, nomor 3 apa dan lain sebagainya. Kemudian kalian nanti berdiskusi dan berikan kesimpulan. Nanti Pak Holik pilih salah satu dari kelompok kalian untuk maju. Oke, Pak Holik beri waktu 10 menit. Oke, waktu sudah habis anak-anak. Silahkan, ayo Pak Holik akan memilih kelompok siapa ya? Oke, kelompok Islam yang akan diwakili oleh Mbak Nurul Hasanah. Monggo Mbak, ayo Mbak, semangat Mbak. Ya. Berani, ayo semangat. Ayo. Gambar 2 ya Pak ya, saya ya. Terserah kelompok Mbak Nurul Hasanah, nanti kelompok yang lain bisa akan mengomentari. Oke, yo. Pak, gambar 1 itu ada Buddha, ada Islam, ada Hindu, ada Katolik. Itu berarti toleransi antar umat beragama, Pak. Benar, Pak? Mantap. Kalau 100 buat Mbak itu lanjut. gambar 2 itu orang sholat berjamaah itu ya Pak ya. Berarti toleransi antar sesama agama itu Pak. Ya. Benar itu Pak. Pinter. Lanjutkan. Gambar betul. 3 itu orang marah-marah itu ya Pak ya. Marah-marah itu berarti itu Pak. Oh, tidak toleransi itu Pak. Tidak toleransi. Sudah Pak. Oke. Yang bisa disimpulkan apa? Yang bisa disimpulkan berarti kita sebagai umat beragama harus menghormati beraneka ragam agama yang ada di Indonesia Pak. Baik secara agama, secara suku maupun bangsa dan bahasa Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Nurul Hasanah. Ayo beri aplaus buat kelompok Islam. Alhamdulillah.
Oke, terima kasih. Ya, Oke, Pak. alhamdulillah Mas Mbak. Sekarang Pak Halek akan menyimpulkan dari penjelasan Pak Halek tadi tentang Quran surat agama kita, agama Islam mengajarkan konsep tentang toleransi atau tasamuh dalam berbagai aspek kehidupan ya, entah itu kehidupan berbangsa, beragama dan lain sebagainya. Kemudian agama kita melarang toleransi dalam hal akidah dan ibadah, itu tidak diperbolehkan dalam syariat agama kita. Alhamdulillah, Mas Mbak. Selanjutnya adalah kalian akan Pak Halek berikan lembar kerja, jadi nanti tugas individu bisa dikerjakan di rumah. Caranya gimana? Ini diklik ya, nanti klik link di bawah ini namanya link Google Form, dan nanti kalian pencet itu, kemudian dikerjakan di rumah masing-masing. Oke, alhamdulillah Mbak. Jadi setelah pembelajaran kita hari ini, ada yang mau bertanya? Ada mboten sebelum Pak Halek tutup? Tidak, Pak. Betul, Pak. Betul. Alhamdulillah. Berarti sudah pinter-pinter semua. Oke, Mas Mbak, sebelum Pak Halek tutup, Pak Halek akan menyampaikan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang menulis indah, ya, menulis indah kalimat surat Al-Kafirun, itu ya. Oke. Terima kasih Mas Mbak atas kerjasamanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Yuk kita baca bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama nggih. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha Amin. Kau cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.